Pencarian bacawa pres untuk Ganjar Pranowo masih terus berlangsung dan sejumlah nama muncul serta digadang-gadang menjadi pendamping Ganjar. Nah, terakhir ada 4 nama. Lalu siapakah dari keempat tokoh tersebut yang akan menjadi cawapres Ganjar ataukah tidak ada satupun dari keempatnya yang akan terpilih? Mas Ganjar menyebut bahwa sebentar lagi saat membahas atau membalas pertanyaan wartawan terkait kapan pengumuman bacawa presnya. Nah, kita akan membahasnya bersama Ketua DPP Partai Perindo Yusuf Lakaseng dan pengamat politik Ray Rangkuti. Selamat malam Bapak-Bapak. Malam, Bung. Selamat malam, Mas. Selamat malam. Selamat malam. Baik, Bung. Baik, saya ke Pak Yusuf Lakaseng dulu. Pak, dari keempat nama ini kan ada Sandiaga Uno, ada Pak Erick Thohir, ada Andika Perkasa dan Mahfud MD. Siapa yang mendapatkan peluang paling besar? Ya, saya kira semua berpeluang ya dari nama-nama itu ya. Sebelumnya kan disebut juga ada Ridwan Kamil, tapi karena Ridwan Kamil di Golkar sudah berkoalisi dengan Pak Prabowo di Koalisi Indonesia Maju, jadi nama itu sudah hilang. Tinggal Pak Mahfud MD dan Pak Sandi yang justru menguat belakangan. Tapi beberapa waktu yang lalu Pak Hate, Pak Jarod Saiful Hidayat menyampaikan lagi bahwa ada satu nama di luar Pak Mahfud dan Pak Sandiaga Uno. Saya kira ini adalah elemen of surprise-nya ya. Dan kita tunggu saja. Dan yang terbaru adalah nama itu sudah dikantongi, tinggal diumumkan saja. Kita tunggu pengumumannya itu kapan. Bisa jadi nanti Rakernas PDIP yang tanggal 28 atau 29 September ini. Atau bisa jadi di setiap hari Rabu pertemuan ketua-ketua umum di markas pemenangan nasional di gedung HIN itu. Jadi kita tunggu Mas David. Jadi ini ada kemungkinan 50-50 gitu ya, ada dari luar keempat nama tersebut ya? Ya, semua berpeluang ya. Dan saya kira akan ada efek kejutnya, ada surprise-nya ini saat pengumuman nanti. Kita tunggu saja. Saya sudah tahu siapa nama-nama itu, tapi yang di luar Pak Mahfud MD dan Pak Sandiaga Uno itu di-keep dulu biar ada kejutannya, Mas David. Oh gitu ya. Berarti nggak cuma satu yang di luar itu ya? Ada beberapa ya? Ya. Waduh, ini jadi berkembang lagi ininya ya. Bukan nggak mengerucut ke 4 tapi ada tambah lagi begitu ya? Ya, politik kan selalu begitu. ya. Tapi yang bagus dari Ganjar ini kan koalisinya tidak berubah lagi. Artinya PDIP sebagai pemilik golden ticket itu positif. Positifnya adalah tidak ada politik dagang sapi, tidak ada politik transaksional dalam membangun kerjasama politik di situ. Sehingga yang kita harapkan ketika pemilihan cawapres itu betul-betul dipilih adalah orang yang sevisi. Yang kedua adalah kriterianya tentunya jangan sampai mendegradasi elektabilitas yang sudah rebound ini, bahkan harus menambah dan memperkuat citra dari calon presiden Ganjar Pranowo itu sendiri. Baik, saya ke Pak Ray Rangkuti. Pak, bagaimana Anda membaca pemikiran dari para ketum partai pengusung Ganjar ini, khususnya mungkin Bu Megawati Soekarno Putri? Sebetulnya saya kira di forum sini juga pernah kita buat kriteria-kriteria itu gitu ya. Dan nama-nama yang saya sudah sebutkan juga di sini ini yang memungkinkan itu lanjut dan memungkinkan itu tidak lanjut gitu. Tapi sebelum masuk ke situ itu kita mulai dulu dengan menurut saya ada 4 pertimbangan bagi seseorang itu dipilih sebagai calon wakil presiden. Pertama tentu elektabilitas ya. Yang kedua dia punya visitas juga. Yang ketiga punya asosiasi dengan 2 organisasi besar keagamaan di Indonesia ya. Dalam hal ini NU dan Muhammadiyah. Dan yang ketiga adalah bagian dari elit politik. Tapi ada yang kelima, yang 4 ini agak baku nih. Saya kira di semua pemilu 4 kriteria ini terbawa. Tapi ada yang kelima yang sifatnya situasional, yaitu kemana arah telunjuk Pak Jokowi mengarah gitu. Nah 5 faktor inilah menurut saya yang menentukan bagi koalisi Ganjar maupun nanti koalisi Pak Prabowo untuk ditentukan siapa wakil presidennya gitu. Nah berdasarkan itulah kemudian saya kira di forum ini juga beberapa nama yang disebutkan ada 5 itu kita kecualikan karena nggak memenuhi syarat seperti yang disebutkan itu gitu. Misalnya kan dulu ada Ridwan Kamil, ada Sandiaga, ada Mahfud, kemudian juga ada Erick Thohir, dan terakhir adalah ada nama Andika gitu. Nah saat itu saya sudah mengecualikan Ridwan Kamil karena menurut saya dia hampir tidak masuk dalam 4 kriteria ini, bahkan 5 kriteria. Beliau elektabilitasnya sih oke, tinggi, tapi
beliau tidak, sejauh yang saya tahu nggak punya isi tas, ya kan, nggak dekat dengan dua ormas keagamaan. Yang ketiga bukan elit partai politik dan belum tentu Pak Jokowi suka juga sama beliau gitu. Oleh karena itu saya dari awal mengatakan Ganjar ini nggak masuk, Ridwan Kamil ini nggak masuk. Nah sekarang memang sudah dinyatakan Ridwan keluar gitu ya. Saat itu makin menguat nama ke Erick Thohir. Erick Thohir itu menurut saya memiliki dua kelebihan. Kelebihan pertama memang dia punya elektabilitas, dan kelebihan kedua dia punya isi tas gitu ya. Dan yang ketiga ini boleh jadi nih bahwa dia memiliki asosiasi kepada ya dua organisasi besar keagamaan. Salah satu dari antara kedua tentu saja ya. Dan yang keempat mungkin dia punya kedekatan dengan Pak Jokowi. Nah ada empat nih di Erick Thohir ini yang boleh disebut melekat dalam dirinya. Mungkin karena itulah nama Erick mungkin salah satu yang apa istilahnya itu ya, yang disembunyikan dulu nih oleh Ganjar Pranowo. Saya dari awal juga mengatakan Pak Mahfud ini dalam hitungan saya nggak masuk. Kenapa nggak masuk? Karena beliau nggak punya elektabilitas ya. Yang kedua juga nggak punya identitas ya. Yang ketiga terasosiasi dengan salah satu organisasi keagamaan tapi nggak kuat. Karena masih ada nama yang lebih kuat dari beliau untuk masuk dalam asosiasi ini gitu ya. Sebut saja misalnya Khofifah Indar Parawansa, Yeni Wahid dengan elektabilitas yang jauh lebih baik gitu. Dan yang keempat belum tentu juga belum tidak elit, dan yang kelima belum tentu Pak Jokowi juga senang dengan beliau. Oleh karena itu sejak dari awal saya mengatakan Mahfud ini nggak masuk dalam kriteria calon wakil presiden Ganjar Pranowo gitu ya. Meskipun seringkali digandeng-gandeng. Waktu digandeng-gandeng itu saya sampaikan biasanya dalam tradisi politik Indonesia orang yang sering digandeng-gandeng itu justru nggak terjadi gitu. Nah contohnya misalnya Caimin dengan Prabowo nggak jadi, ya kan, AHY dengan Anies Baswedan nggak jadi. Jadi kalau sering-sering digandeng oleh calon presiden ini, itu tanda kayaknya nggak bakal jadi tuh sebagai calon wakil presiden. Dalam konteks itulah menurut saya Pak Mahfud dikeluarkan itu. Andika dari 5 kriteria ini sama sekali nggak masuk. Menurut saya itu kita keluarkan. Jadi boleh disebut menurut saya tinggal satu atau dua nama, yaitu Sandiaga dengan mungkin Erick Thohir gitu ya. Tapi apakah Sandiaga dan Erick Thohir akan masuk? Nah itulah yang jadi pertanyaan ini gitu. Di situ menurut saya ini. Anda menyebut tadi ada nama Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur saat ini. Anda bilang juga tadi elektabilitasnya cukup besar begitu kalau bisa. Khofifah itu masuk dalam kedua kriteria, boleh disebut itu. Pertama elektabilitas bagus ya. Yang kedua adalah memiliki kedekatan yang cukup dengan salah satu organisasi keagamaan. Dalam hal ini adalah NU gitu. Saya tidak tahu yang kelima. Tapi elektabilitasnya hanya di Jawa Timur saja. Oh enggak juga, beliau itu cukup tinggi ya Khofifah itu. Karena NU kan nggak di Jawa Timur kan, khususnya Patayan gitu. Dan ada nilai lebih dari Mbak Khofifah yaitu perempuan. Jadi boleh jadi kalau Khofifah dipilih sebagai calon wakil presiden akan dapat menarik ya pemilih perempuan untuk memilih pasangan calon presiden ini. Saya kembali ke Pak Yusuf Lakaseng. Apa nama Khofifah masuk di yang selentingan yang Anda terima? Ya saya kira politik ini kan adalah seni kemungkinan ya, dan bisa saja itu terjadi. Tapi dua hal yang menjadi catatan kita di koalisi. Yang pertama adalah Ganjar ini kuat di Jawa, menguasai Jawa, tapi lemah di luar Jawa. Ya. Yang kedua adalah ada faktor ormas NU yang memang pendukungnya itu signifikan atau anggotanya itu besar. Jadi dua hal itu yang menjadi pertimbangan untuk terus diolah agar yang mana nih yang diputuskan. Karena yang bagus adalah luar Jawa tapi irisan NU-nya kental dan kuat. Tapi itu tidak mudah menemukan itu. Sandiaga misalnya luar Jawa tapi dia lemah dengan irisan dengan NU-nya. Tapi ilmu ekonomi, pengetahuan, kemampuan ekonomi kuat, logistik juga seperti kata kawan saya tadi Ray Rangkuti sangat kuat. Kalau Pak Mahfud ada irisan NU-nya, tapi saya tidak tahu sekuat apa di dalam. Tapi saya kira yang paling penting citra Pak Mahfud sebagai orang bersih, orang berani itu justru memperkuat Ganjar. Selain itu di Jawa Timur juga tentunya dia
orang yang berasal dari sana tentu akan mempertebal dukungan dari wilayah yang salah satu wilayah Jawa yang paling besar pemilihnya itu. Jadi saya kira dinamikanya masih itu. Dan yang paling terbaru adalah Ibu Megawati sudah bicara dengan Pak Jokowi, sudah bicara dengan ketua umum semua partai politik yang kerjasama dengan PDIP dalam mengusung dan memenangkan Ganjar. Nama itu sudah ada satu di kantong, tinggal diumumkan. Mantap. Mas David, jadi pengumumannya itu kita tunggu, bisa jadi di Rakernas PDIP yang beberapa hari ke depan itu, atau bisa jadi di pertemuan ketua-ketua umum partai politik setiap hari Rabu di tim pemenangan nasional di gedung HIN itu. Kita akan tunggu saja itu. Baik, baik. Jadi, nah karena ini di sini memang Pak Yusuf Lakaseng mungkin memang harus menjaga supaya nama itu harus jadi kejutan ya. Tapi Nah, saya sudah mulai agak menebaknya nih. Coba saya ke Pak Ray Rangkuti, gimana Pak? Kita tahu kan bahwa ada beberapa clue yang disampaikan oleh Yusuf Lakaseng kan tadi, kalau kita mau teliti benar ya pernyataan Bung Yusuf ini gitu ya. Nah, kalau kita simak penjelasan Bung Yusuf itu, sebut saja ada 3 nama sekarang ya. Ada Sandiaga, ada Erik, dan juga ada Ibu Ibu Khofifah gitu. Dari 3 ini menurut saya nama yang potensial untuk keluar itu adalah Sandiaga Uno. Jadi kemungkinan tinggal 2 nama, yaitu Erik sama dengan Ibu Khofifah. Nah, siapa di antara kedua ini? Nah, itu yang beberapa waktu ke depan mungkin akan kita tahu. Kenapa Sandiaga dikeluarkan? Karena itu tadi nggak masuk kriteria dengan dekat dengan salah satu ormas keagamaan di Indonesia gitu ya. Nah, yang kedua belum tentu itu disepakati oleh Pak Jokowi, karena kita tahu Pak Jokowi relatif tidak pernah secara yang kita lihat ya tidak terlalu dekat dengan Sandiaga selama ini, meskipun mereka dalam satu susunan kabinet gitu ya. Nah, saya kira ada faktor ketiga ini urusan psikologik ya. Misalnya Ibu Mega, saya kira Ibu Mega nggak akan tega menempatkan Sandiaga sebagai wakil presiden lalu berhadapan-hadapan dengan Pak Prabowo gitu ya, karena Sandiaga baru saja selesai dari P3, dari Gerindra langsung P3, masa lalu berhadapan-hadapan dengan Pak Prabowo. Saya kira Ibu Mega, kalau kita kenal karakter beliau itu relatif nggak terlalu suka dengan model yang seperti ini gitu ya. Nah, yang keempat, kalau dilihat Yusuf Lakaseng yang mengucapkan ini gitu, tentu kita tahu siapa nama yang diusung oleh Perindo untuk jadi calon wakil presiden, dan oleh karena itulah saya mengatakan kayaknya bukan Sandiaga deh itu, karena Sandiaga bukan calon presiden yang diusung oleh Perindo gitu. Baik. Nah, kalau ini kan tadi semua kriteria dari si bacawa presnya nih yang dikira-kira akan cocok. Tetapi mungkin kalau kita lihat dari sisi di mana kekosongan Mas Ganjar yang perlu dipenuhi oleh bacawa presnya. Kira-kira kekosongan Mas Ganjar ini apa, dan kita bisa tahu siapa yang akan lebih cocok memenuhinya. Mungkin ke Pak Yusuf Lakaseng dulu. Ya, kalau secara elektabilitas atau dukungan kan seperti saya bilang tadi, Ganjar ini memang lemah di luar Jawa. Ya, tentunya kita berharap ke depan itu ada penguatan dukungan di luar Pulau Jawa ya, di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, serta di timur lainnya. Itu yang paling penting, David ya. Nanti saya tidak sebut lagi yang lain, nanti hilang efek kejutnya ketika diumumkan. Nanti clue-nya sudah terlalu banyak ini ya. Ray Rangkuti makin bulat menyebutkan satu nama nanti. Saya nggak mau itu terjadi. Kita tunggu saja, sabar saja, biar politiknya tidak menonton, jadi harus ada efek kejutnya, ada surprise-nya gitu. Justru kita harus eksklusif nih Pak di sini. Pak Ray, di mana Pak kekosongan Mas Ganjar yang kemudian kita bisa lihat jadi dari 2 nama, misalnya Bu Khofifah atau juga Pak Erick Thohir, akhirnya siapa nih yang bisa memenuhi kekosongan tersebut? Memang Ganjar relatif agak lemah di di luar Jawa. Tetapi luar Jawa itu juga sebetulnya kan terbagi 2, luar Jawa Barat dan luar Jawa Timur gitu. Kalau luar Jawa Barat memang agak lemah, hampir di semua Sumatera, mungkin juga Kalimantan beliau lemah. Tapi kan kalau Sulawesi ke sini kan relatif Ganjar juga kuat kan. Misalnya Sulawesi Utara, kemudian di Timor ya, di Papua, di NTT gitu, kan Ganjar relatif kuat gitu. Jadi sebetulnya kalau dilihat luar Jawa itu
kita boleh sebut masih keadaan sebagai Ganjar di sana itu, atau kita sebut katakanlah itu 50-50 gitu. Jadi faktor luar Jawa dalam konteksnya ke Indonesia Timur sana, saya kira bukan. Dia lebih melihat kepada faktor Sumateranya gitu. Nah kalau kita bicara Sumatera itu, ya itu artinya kita nggak bicara Sandiaga. Karena Sandiaga kan datang dari katakanlah punya garis keturunan dari Sulawesi gitu. Nah oleh karena itu mungkin yang dicari adalah mereka yang dekat dengan pemilih khususnya di Sumatera. Sumatera ini kan boleh disebut ya basis paling utama pemilih di luar Jawa kan Jawa dulu, Sumatera kemudian baru Sulawesi, baru Kalimantan gitu. Nah makin dekat nih sebetulnya gitu siapa namanya yang bisa ditelusuri dengan kriteria ini gitu ya. Nah meskipun begitu, menurut saya titik tekan utamanya itu adalah tetap Jawa. Sebab sepenuhnya pemilih non Jawa itu dari Jawa Timur juga gitu. Sebut saja lah Jawa Timur itu dapat setengahnya saja. Itu artinya sudah dapat hampir 70% pemilih dari luar Jawa gitu. Nah oleh karena itu memperkuat basis pemilih di Jawa, apalagi kalau disumbang oleh Jawa Barat. Jadi Jawa Timur, Jawa Barat, kalau Jawa Tengah saya kira katakanlah udah mungkin hampir dikuasai oleh Ganjar Pranowo gitu. Itu artinya sebetulnya udah cukup kuat gitu tingkat elektabilitasnya gitu. Tentu ya harus dicari juga ya figur yang selagi dia diterima di luar Jawa pun juga dia harus diterima di Pulau Jawa gitu. Jadi bukan konsennya pada Pulau Jawa, karena pemilih Pulau Jawa itu terbagi dua, 50-50% gitu. Nah kalau 50%-nya dari Pulau Jawa di luar Jawa itu artinya sama dengan 50%-nya pemilih di Jawa Timur gitu. Apalagi kalau ditambah dengan Jawa Barat. Baik, sangat logis sekali dan tentunya kita sudah ada gambaran sedikit. Mungkin Pak Yusuf Makasseng juga sudah kayaknya tadi sampai terus begitu ya. Jadi tinggal kita mendukung. Sudah kira-kira ada gambaran. Iya, baik kalau gitu. Terima kasih Pak Ari Rangkuti. Ditunggu aja. Ya, ditunggu. Terima kasih juga Pak Yusuf Makasseng sudah berbagi bersama kami dan yang terbaik untuk Indonesia. Baik, selamat malam. Ya.